Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat gundul mantul semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Ibnu Aqil. Alfiyah bersama Syarah Ibnu Aqil sudah di bab dhanna wa akhawatuha. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dhanna wa akhawatuha. Ini adalah dhanna dan akhawatuha. Mana akhawatuha nadhairatuha dan perbandingan-perbandingannya dhanna. Maknanya fiil-fiil yang sama dengan dhanna di segi amal. Merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Bait 206. Insib bi fi'lil qalbi juz'ai ibtida'ani bira'a khala alim tu wajada. Nasabkan olehmu dengan fi'il qulub. Nasabkan olehmu dengan fi'il qulub juz'ai ibtida. Akan dua bagian ibtida. Nah, jadi beliau menyatakan insib fi'il amar ya. Kelihatannya kayak wajib gitu. Tapi nanti tafsil. Seolah-olah pertama wajib nasabkan olehmu. Wajib nasab dengan fi'il qulub akan dua bagian ibtida. Yani mubtada dan khobar kamu nasabkan dengan fi'il qulub. Walaupun nanti ditafsir ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kemudian pertanyaannya fi'il qulub itu banyak. Apakah semua fi'il qulub itu menasabkan mubtada khobar? Nah, ternyata tidak. Makanya beliau menyatakan a'ni, saya maksud ro'a akan ro'a wa khola dan khola wa alimtu dan alimtu wajada dan wajada. Nah, jadi ro'a khala semuanya ataf ini, cuma huruf atafnya dibuang boleh kalau dalam syair kan. Aku maksud akan ro'a dan khala dan alimtu dan wajada. Maknanya fi'il qulub yang menasabkan mubtada khobar tidak semuanya, tapi terbatas yang beliau sebut di sini yaitu ro'a, khala, alimtu, wajada dan lain-lain nanti. Karena ada fi'il qulub yang lazim seperti hazina. Hazina kan hati. Gundahlah hazina Zaidun, sedihlah si Zaid, gundahlah si Zaid. Itu fi'il hati, dia lazim. Nah, apalagi misalkan fi'il hati. Gundah, khofa, takut kan? Takut kan di hati juga. Khofa Zaidun, takut oleh si Zaid akan siapa? Kadang muta'addi kepada satu maf'ul. Jadi maf'ul fi'il qulub yang menasabkan mubtada khabar cuma yang beliau sebut di sini. Ra'a, khala, alimtu dan wajada. Dhanna dan dhanna, hasibtu dan hasibtu, wa za'amtu dan za'amtu, ma'a'ad. Ma'a'ad maknanya ma'a'adda, bersama adda menghitung. Bersama adda. Udah berapa? Ra'a, khala, alima, wajada, dhanna, hasiba, za'amtu. Udah 7. Ma'a ada bersama ada. Haja, wahaja. Haja, haja atau kepada ada karena ada ma'a. Ma'a ada wahaja, ma'a haja. Haja, wadaro dan daro. Waja'alallas dan ja'ala allas. Allas ini semusul alladhi asalnya. Jadi salah satu cara baca alladhi yaitu allaz. Nah, tanpa ya kah? Cuma di sini disukunkan karena mozor. Wa ja'alallah dan ja'ala alladzi ja'ala yang ada ya ka'taqada. Ja'ala yang bermakna i'taqada juga termasuk fi'il qulub menasabkan mubtada dan khobar. Nah itu. Jadi nggak perlu diarah. Nah itu. Hah? Allah itu isim mausul wahwa dianya Allah itu lugah. Satu lugat, satu cara baca fil ladzi pada alladzi. Sifat bagi ja'ala ka'taqada. Wahab Wahab dan hab, wa ta'alam dan ta'alam. Hab juga fi'il qulub, makna hab anggap olehmu. Wa ta'alam ketahui olehmu. Nah, cuma hab dan ta'alam dia nggak ada tasrif fi'il jamid. Khusus digunakan amarnya saja. Wallati kasayyara dan fi'il-fi'il yang ada ya seperti sayyara.
Wallati kasayyara aidan bihansib mubtadan wa khabara. Ini kita jadikan maf'ul. Dan akan allati, akan fi'il yang ada ia seperti sayyara juga, biha dengannya allati, insib nasabkan olehmu, mubtadan wa khabara, akan mubtada dan akan khabar. Ya. Akan alati yang ada ia seperti sayyara juga, dengannya allati, nasabkan olehmu akan mubtada dan khabar. Hadza wal qismu salisu minal af'alin nasikhati lil ibtida. Ini bermula ini dhanna dan teman-temannya huwa dianya ini itulah kelompok yang ketiga dari fiil-fiil yang menasah ianya fiil bagi ibtida. Jadi fiil yang menasah bagi ibtida ada tiga, termasuk sebelumnya kana dan teman-temannya kan, termasuk fiil muqarabah juga asa, kada, osyaka, karoba. Ini kelompok yang ketiga ini, yaitu fiil kulub. Bermula ini dianya ini itu kismus salisu kelompok yang ketiga minal af'alin nasikhati daripada fiil-fiil yang menghapus yang merusak ianya fiil lil ibtida bagi mubtada. Bahwa dhanna wa akhawatuha dan dianya kelompok yang ketiga itu dhanna dan teman-temannya dhanna. Nah, jadi tanda dhanna dan teman-temannya maf'ul pertama dan kedua itu sah kita jadikan mubtada dan khobar. Zaidun qaimun, dhanantu Zaidan qaiman kan? Aku mengira akan si Zaid akan yang berdiri asalnya Zaidun qaimun sah jadi mubtada dan khobar. Kalau ketemu sesuatu yang kelihatan yang enggak sah jadi mubtada khobar, padahal ibaratnya benar, itu berarti mungkin ada cara lain. Contoh, dhanantu Amran Khalidan. Saya mengira si Umar sebagai si Khalid. Ibaratnya benar ini. Dhanantu Amran Khalidan. Saya mengira si Umar sebagai si Khalid. Tapi kalau kita jadikan mubtada khobar seolah-olah kan nggak boleh. Amrun Khalidun. Si Umar itu si Khalid kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, tapi itu dihamalkan kepada tasbih nanti asalnya ada Zaidun ka Khalidin. Zaidun ka Khalidin. Si Zaid itu seperti si Khalid. Zanantu Zaidan Khalidan. Jadi kaf tasbihnya dibuang. Boleh. Watang kasimu ila kismaini dan terbagi ianya dhanna dan teman-temannya ila kismaini kepada dua kelompok. Ahaduhuma bermula salah satu, keduanya itu af'alul qulub fi'il hati. Fi'il hati, fi'il qulub namanya. Kenapa disebut fi'il qulub? Karena maknanya ada dalam hati. Aku yakin, ya kan? Aku mengetahui, aku mengira kan berkaitan dengan hati. Disebutlah fi'il hati. Wasani af'alut tahwil bermula yang kedua, kelompok yang kedua itu af'alut tahwil, fi'il tahwil namanya. Mana tahwil merubah sesuatu jadi bentuk lain. Nah, seperti nanti ja'al tutina ibrikan. Aku merubah tanah itu menjadi cerek misal. Ini kita lihat ta'liknya ini. Ada ta'lik. Nah, jadi tadi kan fi'il qulub itu menasabkan mubtada dan khobar. Dia menasabkan mubtada dan khobar sesudah mendapatkan fa'ilnya. Ini kan. Tansibu hadhihi thaifatul mubtada'a wal khabara. Menasabkan oleh ini kelompok dhanna dan teman-temannya akan mubtada wal khabara dan akan kabar maf'ulainilah sebagai dua maf'ul untuk ini kelompok. Ba'da an tastawfiya fa'ilaha sesudah mendapatkan dia akan fa'ilnya. Dia dapat fa'il baru menasabkan dua maf'ul. Nah, tadi kan kenapa disebut fi'il qulub? Ini ta'liq ke ketiga, af'alul qulub. Kenapa disebut af'alul qulub? Nah, ini. Qala fi awdahil masalik berkata, siapa punya awdahil masalik? Imam Sayuti siapa lupa. Qala Musannif berkata fi awdahil masalik dalam kitab awdahil masalik wa inna ma qila laha dzalik. Hanya saja dikatakan bagi ini fi'il Dhanna dan teman-temannya dzalika akan fi'il qulub li'anna ma'aniyaha qa'imatun fil qalbi. Karena makna-makna ini fi'il memang qaimah ada berada dalam hati. Nah, adapun tahwil tadi kan ada namanya af'alut tahwil. Apa arti tahwil? Tahwil maknanya tafsir, perubahan. Wa tadullu ala tahwil ismiha ila khabariha. Menunjukkan ianya fi'il tahwil kepada berubah isimnya kepada khobarnya. Wasatati dan akan datang nanti di depan. Ah, itu. Kemudian, fa'amma af'alul qulubi fatangkasimu ila kismaini.
Jadi PL dana dan teman-temannya dibagi dua. PL kulub, PL tahwil. PL kulub dibagi dua lagi. Fa'amma af'alul kulubi, adapun PL-PL kulub, fatang kasimu maka terbagi ianya PL kulub ila kisma ini kepada dua kelompok. Ahaduhuma, bermula yang pertama dari keduanya, itu ma yadullu ala yakini. Sesuatu PL-PL yang menunjukkan ia kepada yakin. Yakin. Wa zakaral musannifu minha khamsatan. Dan telah menyebut oleh musannif darinya PL yang menunjukkan kepada yakin, khamsatan 5 PL. Nah, kayaknya memang 5, nggak ada tambahan lagi. Ra'a, maknanya melihat ia, meyakini ia. Alima, mengetahui ia, meyakini ia. Wajada, mendapati ia, meyakini. Dara, mengetahui ia. Ta'alama, ta'alam, yakin olehmu, ketahui olehmu. 5. Ra'a, alima, wajada, dara, dan ta'alam. Cuma yang lain ada tasrifnya. Ta'alam khusus penggunaannya amar. Wasani minhuma ma yadullu ala rujhan. Bermula yang kedua. Kelompok yang kedua dari keduanya dua kelompok. Itu PL-PL ya dulu yang menunjukkan ya ala rujhan kepada kuat. Enggak sampai tingkat yakin. Tapi kepada rujuhan kuat. 51% ke atas. Nah. Wa dzakaral musannifu minha samaniyatan, dan menyebutkan oleh musannif darinya kelompok kedua, samaniyatan akan 8 PL, yaitu khala, dhanna, hasiba. Ini kita artikan semuanya mengira, mengdan. Khala, dhanna, hasiba, za'ama, adda, haja, ja'ala, wahab. Nah, ini semua ada tasrifnya nanti kecuali hab. Hab nggak ada tasrifnya dia. Dia mesti amar terus. Nah, kalau hab yang bermakna i'lam, ya, beda lagi wahaba yahibu. Kan ada juga bermakna menghibbah. Nah, wahaba yahabu hab hibbahkan kan. Nah, itu beda. Pamisalu ra'a qaulu syair. Ini langsung contoh, maka bermula contoh ra'a itu qaulu syair, itu perkataan seorang penyair. Ra'aitullaha akbara kulli syai'. Aku meyakini akan Allah akan yang lebih besar dari segala sesuatu. Ra'aitullah. Aku melihat, aku meyakini akan Allah akan yang lebih besar. Jadi biasanya maf'ul itu kodenya akan. Berarti kalau ra'a maf'ulnya dua, akannya dua kali. Aku melihat, aku meyakini akan Allah akan yang lebih besar segala sesuatu. Akan dua kali boleh, atau kita kasih itu di khabar kedua juga boleh. Bukan di khabar kedua. Di maf'ul kedua kita sebut itu boleh. Kenapa? Karena asalnya memang khabar. Asalnya Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Jadi kita kasih itu juga boleh. Ra'aitullah, aku meyakini akan Allah itu yang lebih besar dari segala sesuatu. Muhawalatan, nisbah cara. Allah punya banyak cara. Wa aksarahum junuda. Aksara antah kepada akbara. Aku yakin akan Allah akan yang paling banyak mereka nisbah pasukan. Yang penting di sini Allah maf'ul ra'a pertama, akbara maf'ul ra'a kedua. Tu fa'il ra'a. Allah akbara asalnya mubtada khobar. Nah itu syahidnya kan. Jadi makna muhawalah cara kan. Tutlaqul muhawalatu 'alal quwwati wal qudrah. Digunakan kata muhawalah kepada kekuatan. Aku yakin Allah paling besar kekuatannya boleh. Wa tutlaqu 'ala talabi syai' bihilah. Dan digunakan akan dianya muhawalah kepada mencari sesuatu dengan trik. Muhawalah itu berusaha dengan berbagai macam cara. Muhawalah kan? Nah. Wal makna sani min hadzaini la yaliku bijanibillah. Bermula makna yang kedua dari dua makna itu layaliku tidak layak ya dengan sisi Allah Ta'ala. Berarti di sini kita artikan muhawalah quwwah al-qudrah. Ra'aitullah akbara syai'in, akbara minkul akbara kulli syai'in muhawalatan. Aku meyakini Allah itu paling besar kekuatannya. Nah, jadi muhawalah di sini kita artikan quwwah. Ya. Fasta'mala ra'a fihi lil yaqin. Fasta'mala maka menggunakan ianya si pensyair tadi. Fasta'mala maka menggunakan oleh si pensyair ra'a akan ra'a fihi dalamnya syairnya lil yakin untuk yakin. Jadi ra'a itu di situ bermakna yakin. Waqad tusta'malu ra'a bimakna dhanna. Kadang-kadang digunakan juga akan ra'a dengan makna dhanna. Ada juga penggunaannya.
Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mereka mengira oleh mereka akannya azab akan yang jauh. Jadi yarawna di sini karena untuk orang kafir mereka mengira azab jauh. Kalau orang beriman atau akhirat kiamat ya kan, kita merasa dekat. Nah, sesungguhnya mereka itu yarawnahu mengira oleh mereka akan yang jauh. Ayadunnunahu mengira oleh mereka akan yang jauh. Ada ta'liq satu ini. Nah ini. Ta'ti ra'a bimakna alima wa bimakna dhanna. Datanglah oleh ra'a dengan makna alima, makna yakin, wa bimakna dhanna dan dengan makna dhanna. Artinya ra'a penggunaannya dua, kadang yakin, kadang dhann. Wa qad zakarahu masyarihuhuna dan sungguh telah menyebutkan akan keduanya oleh syarih di sini. Wa ta'ti kadzalika bimakna halima. Dan datang ianya ra'a seperti demikian juga dengan makna halima. Ada juga ra'a bermakna halima, bukan yakin, tapi bermimpi. Ay ra'a fi manamih. Apa makna halima? Ra'a fi manamihi. Melihat ya dalam tidurnya bermimpi. Fatu sama hilmiyata. Dinamakan akan dianya ra'a bermakna mimpi hilmiyah. Ra'a hilmiyah. Wa sayadzukuruhan nadhimu ba'du dan akan menyebut akannya ra'a oleh nazim sudah ini. Wa hadhihi wa hiya bihadhil ma'ani salasati tata'adda li maf'ulaini. Dan dianya ra'a dengan ini makna yang tiga. Ternyata ra'a baik bermakna yakin, bermakna dan atau bermakna mimpi. Itu tata'adda muta'adiyah li maf'ulaini bagi dua maf'ul. Ya. Wa ta'ti bi makna absara dan datang ianya ra'a juga dengan makna absara. Absara melihat dengan mata kepala. Contoh ra'aitul kawakiba. Aku melihat akan bintang-bintang itu. Ini maf'ulnya satu. Kalau bermakna absara banyak tambahan nih kalau kita mau baca ta'li. Wa bi makna taqada dan datang ianya ra'a juga dengan makna i'taqada. Contoh ra'a Abu Hanifata hilla kala. Ra'a beriktikad oleh Abu Hanifah akan halalnya demikian. Halalnya sesuatu misalkan. Halal nabis misalkan menurut Abu Hanifah kan. Hanifah kan menghalalkan nabis. Ra'a berpendapat atau beriktikad oleh Abu Hanifah hilla kala akan halal demikian. Ini kelihatannya maf'ulnya satu. Jadi kalau ra'a bermakna melihat dengan mata kepala. Ra'a bermakna i'taqada, maf'ulnya satu. Wa ta'ti bimakna asaba ri'atah. Datang ianya ra'a dengan makna asaba ri'atah. Mengenai ia akan apa namanya ri'atah marehnya apa? Tempat lewat nafas itu. Mareh ya, mareh. Nah, datang ianya ra'a dengan makna asaba ri'atahu atau ri'atah. Telah mengenai ia akan marehnya. Contoh, Ra'aitu Muhammadan. Ini Ra'aitu Muhammadan bukan aku melihat akan Muhammad. Aku mengenai akan mareh Muhammad. Aku pukul dia kena di lehernya. Itu Ra'aitu Muhammadan. Kan aneh nih kan? Nah, ada makna seperti itu. Ra'aitu Muhammadan maknanya apa? Turidu darbatahu. Turidu darabatahu. Turidu darabatahu fa'asabta ri'atah. Engkau bermaksud darabatahu. Engkau pukul akannya. Fa'asabta maka engkau mengenai ri'atahu akan marehnya. Nah, ada mana ro'a itu aku pukul dia di lehernya. Ada mana tadi. Ini maf'ulnya satu. Wahia bihadhil ma'ani salasati tata'adda li maf'ulin wahidin. Dan bermula ini ro'a baik dengan makna melihat dengan mata kepala, dengan makna i'taqada, dengan makna mengenai marehnya. Wahia dan dianya ro'a bihadhil ma'ani salasati dengan ini makna yang tiga itu tata'adda muta'adi iya li maf'ulin wahidin bagi satu maf'ul. Maka tata'adda allati bimakna i'taqada ila maf'ulaini. Dan kadang-kadang muta'adilah oleh allati. Kadang-kadang muta'adilah oleh ra'a bimakna i'taqada. Ra'a yang bermakna i'taqada kadang-kadang muta'adi juga kepada dua maf'ul. Nah, ini udah lewat, udah cukup di situ kan? Ya, udah, udah ra'a. Wa misalu alima alim tu Zaidan akhaka. Dan bermula contoh alima itu alim tu Zaidan. Aku meyakini akan si Zaid akhaka itu saudaramu. Nah, jadi Zaidun akhuka asal. Mubtada khobar. Jadi
Dua maf'ul bagi alima sesudah dia mendapatkan fa'ilnya. Wa qaulu syair. Dan contoh lagi itu qaulu syair, perkataan pensyair. Alim tu kalbadilal ma'ruf. Aku yakini akan engkau akan yang melakukan kebaikan. Alim tu fa'il alima, kaf maf'ul pertama, al badila maf'ul kedua. Al ma'rufi idhafah badil kepada ma'ruf, idhafah isim fa'il kepada ma'mulnya. Alim tu kalbadilal ma'ruf. Aku yakini akan engkau akan seorang yang melakukan kebaikan. Fan ba'asat ilaika bi. Maka terbangkit, termotivasi kepada engkau dengan diriku oleh wajifatus syauqi. Wajifatus syauqi oleh dorongan rindu wal amali dan harapan. Aku tahu kamu suka melakukan kebaikan karena itu aku tertarik kepadamu. Nah itu. Kita lihat maknanya kan sepintas kan. Dua tadi ada ta'liq hadzal baitu minasyawahidil lati lam yansibuha liqailin muayyanin. Bait ini termasuk dalil nahu yang tidak dinisbatkan bagi si kail tertentu, nggak jelas siapa yang mengatakannya. Badil isim fa'il dari bazar. Wahwal jud dermawan, i'ta memberi. Fi'luhu mim babi nasara. Jadi badil itu dari nasara yang suruh. Badala ya bezulu. Al ma'ruf isim jame'. Isim yang melengkapi likul lima huwa min khairait. Bagi setiap apa yang dianya itu dari dua kebaikan dunia dan akhirat. Dalam hadis sana'i'ul ma'rufi taqi masari asu. Pelaku-pelaku kebaikan itu menghindari ia akan tempat-tempat yang membahayakan. Famba'asat, sarat, bangkit. Wa madat, pergi. Zahibatan fi tariqiha, berjalan dalam jalannya. Wajifah arada biha dawa'i syauqi. Makna wajifah di sini bermaksud ianya pensyair dengannya wajifah dawa'i syauqi, dorongan-dorongan rindu. Asbabihi, sebab-sebab rindu yang ba'asathu, yang mendorong ia akan dia alat dihabi ilaih, untuk pergi ke seseorang tadi. Jamak dari wajifah ya. Nah, aman lah. Nah itu. Aku yakin akan engkau akan pelaku kebaikan, maka terdorong kepadamu denganku oleh pendorong-pendorong kerinduan dan harapan. Contohnya, yang jadi contoh kah maf'ul pertama, al-badilah maf'ul kedua. Wa misal wajada qauluhu ta'ala, dan bermula contoh wajada itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Wa in, dan sesungguhnya hal dan sya'an. Sungguh wa in, dan sesungguhnya hal dan sya'an itu wajadna. Kami dapati aksaruhum, akan kebanyakan mereka, lafasikin, sungguh orang yang fasik. Nah, ini maf'ulnya dua nih. Wajada, nah fa'ilnya aksara maf'ul pertama, fasikin maf'ul kedua asalnya. Tapi di sini ta'liq karena ada lam ibtidah, ta'liq ini. Ini berarti nanti nggak beramal pada zahir tapi beramal pada makna. Karena ada lam ibtidah. Yang penting contohnya wajadana ini maf'ulnya dua, aksarahum dan fasikin. Wa misalu dara, dan bermula contoh dara itu qauluhu. Ucapan seorang pensyair, duri talwa fiyal ahdi ahda ahdu. Boleh tiga. Duri talwa fiyal ahdi. Diyakini engkau akan orang yang menunaikan janji. Jadi durita fi'il yakin tadi, merafakkan fa'il, menasabkan dua maf'ul, tapi di sini dimajuhulkan. Karena dimajuhulkan berarti da naib fa'ilnya pada makna maf'ul pertama. Al-wafiyah maf'ul kedua. Durita engkau diyakini akan yang menunaikan janji. Kalau kita baca ahdi berarti wafiyah kita idhofah kepada ahdi. Kalau kita baca ahda mansub tasbih dengan maf'ul. Kalau ahdu fa'il wafiyah. Engkau diketahui, engkau dikenal, engkau diyakini akan yang menunaikan janji ya Urwah, wahai Urwah. Faghtabit, maka cemburulah kamu, irilah kamu. Kamu pantas iri karena kamu dapat sifat baik. Iri maksudnya iqtabit ini bukan hasad, bukan. Iri yang boleh. Fa inna ghitibatan bil wafa hamidun, karena bahwa sungguh iri, cemburu dengan bisa menunaikan segala janji itu terpuji. Jadi contoh di sini duri tal wafiyah, ya kan? Wafiyah maf'ul kedua, da ini naib fa'il pada makna maf'ul pertama.
Hmm, ya. Kau diketahui akan orang yang menunaikan janji, wahai Allah, maka irilah kamu, maka irilah kamu. Kamu pantas iri, pantas cemburu. Artinya kamu, ini anjuran supaya kamu tetap memiliki sifat itu, karena itu sifat baik. Karena bahwa sungguh iri dengan bisa menunaikan janji itu terpuji. Jadi maksud dari hadis ini, kata Syekh Muhyiddin, Innan nasa kat arafuka. Manusia itu mereka mengenal kau rajulan ladzi yafi idza ahada. Yang menunaikan janji ya bila berjanji iya. Fayalzimuka antak tabita bihadza. Maka lazim kepadamu oleh bahwa engkau merasa iri ya dengan demikian. Gimana cara memaknai? Engkau iri beruntung dengan ini. Watakir lebih ainan. Dan engkau menjadi tenang dengan ini nisbah mata. Engkau bahagia. Karena engkau dikenal sebagai orang yang suka menunaikan janji. Walau ma'alaika fil iftibat bihi. Tidak ada celaan kepadamu dalam iri. Jadi iri untuk kepengen terus memiliki sifat menunaikan janji. Nah, itu. Asyahid fi yang menjadi contohnya tadi, durital wafiyal ahdi fa inna dara fi'lun dalun fi'il yang menunjukkan kepada yakin waqad nasaba bi maf'ulaini menasabkan dianya pencairnya tadi dengan fi'il tadi akan dua maf'ul. Ahaduma salah satu keduanya ada ta alati waqa'an naibal fa'il ta yang menjadi naib fa'il. Asani yang kedua qaulu ucapan pencair al wafiyah. Nah, kan? Hadza. Pahami olehmu akan ini. Wa alam anna dara yusta'malu ala tariqain. Ketahui olehmu sungguh dara itu digunakan akan dia dara atas dua cara juga. Yang pertama ayat ta'adda li wahidin bil ba. Muta'adiyah bagi satu maf'ul dengan ba. Muta'adi kepada satu maf'ul kadang pakai ba malah. Nahu qaulika seperti ucapanmu. Dara itu bikata. Aku tahu itu. Dara itu bikata. Aku mengetahui dengan demikian. Fa in dakhalat alaihi hamzatun ta'adda biha li wahidin walisanin bil ba. Maka jika masuk kepadanya dara oleh hamzah muta'adi, ia nyadara dengannya sebab hamzah bagi satu dan bagi yang kedua dengan ba. Dia kalau kita tambah hamzah maf'ulnya dua, maf'ul pertama langsung, maf'ul kedua pakai ba. Seperti pada firman Allah Ta'ala, wala adarakum bih, wala adarakum bih. Yang kedua, penggunaan dara menasabkan dia akan dua maf'ul dengan dirinya. Sebagaimana fi baiti syahid di atas tadi. Walakinnahu qalil. Tetapi sedikit ya. Dara menasabkan langsung dua maf'ul. Nah. Wa misalu ta'allam dan bermula contoh ta'allam. Wahya dan dianya ta'allam itu allati bimana i'lam. Yaitu fi'il-fi'il yang dengan makna i'lam. Yakini olehmu. Contoh ta'allam itu qaulu ucapan pensyair. Ta'allam syifa'an nafsi kahara aduwiha. Yakini olehmu akan kesembuhan jiwa itu kahara aduwiha mengalahkan musuhnya jiwa atau musuh nafsu. Yakini olehmu syifa'an nafsi akan obat nafsu itu kahara aduwiha mengalahkan musuhnya nafsu. Fabalik maka kuatkan olehmu bilutfin dengan lembut. Fitahayuli dalam mencari cerah, dalam mencari cara, dalam mencari trik, wal makri dalam mencari makar untuk mengendalikan hawa nafsumu. Jadi ta'alam di sini fi'il yakin. Dia memang amar. Syifa'an nafsi maf'ul pertama, kahara maf'ul kedua. Wahadhi musulul af'ali dallati 'alal yakin. Bermula ini di atas itu contoh-contoh bagi fi'il yang menunjukkan ianya fi'il kepada yakin. Pemisalud dallati 'ala rujuhani qauluka. Bermula contoh fi'il yang menunjukkan kepada rujhan, kepada dhan. Qauluka itu ucapanmu. Khiltu Zaidan akhaka. Aku mengira akan si Zaid itu saudaramu. Nah, khiltu dari khala, khala. Ba'a yabi'u, khala yakhilu, khiltu. Tu fa'ilnya Zaidan maf'ul pertama, akha maf'ul kedua. Waqad tusta'malu khala lil yakin. Dan kadang-kadang digunakan akan khala untuk yakin. Kakaulihi seperti ucapan penyair.
Jadi beliau menyatakan di sini kan tadi ta'ali ini penting. Ta'alam ta'alam baru masuk fi'il yakin kalau bermakna i'lam baru maf'ulnya dua. Kalau ta'alam amar dari ta'allama ya ta'allamu ta'allum ta'allim ta'allam ta'allam belajarlah kamu kan ada juga. Ta'alam amar dari ta'allama bermakna belajar. Nah, uhturidza biqauli dikeluarkan dengan ucapan musannaf wa hiya allati bimakna i'lam. Jadi ta'alam yang bermakna i'lam dikeluarkan dengan ucapan Syekh Ibnu Akil. Apa ucapan beliau? Wahiyallati bimana ilam. Yaitu ta'alam yang bermakna ilam. Anillati fi nahwi kaulika. Dari allati, dari fi'il. Atau dari ta'alam, ta'alam yang ada pada seperti ucapanmu. Ta'allamin nahwa. Pelajari olehmu akan nahu. Maka ini ta'alam ini ada tasrifnya bukan jamin. Wal farqu bainahuma min salasati aujuhin. Dan perbedaan antara keduanya, ta'alam bermakna ilam dengan ta'allamin nahwa. Perbedaan antara keduanya itu min salah satu aujuhin dari tiga sisi. Yang pertama, anna qaulaka, ucapanmu ta'allamin nahwa amrun bitahsilil ilmi fil mustaqbal. Ini perintah nih. Perintah untuk mendapatkan ilmu di masa depan. Ta'allamin nahwa, ta'allamin nahwa, pelajari nahu agar kamu pinter nah. Jadi cara mempelajarinya bagaimana? Wadzalika bitahsili asbabi. Demikian untuk menghasilkan ilmu di masa depan dengan menghasilkan sebab-sebabnya ke sekolah, ke pondok kan, beli kitab. Wa amma qauluka adapun ucapanmu ta'allam annaka najih. Ta'allam annaka najihun. Yakin olehmu kamu itu akan sukses. Nah, ini ta'allam, ini fi'il yakin di sini. Fa innahu amrun bitahsilil ilmi. Jadi ta'allam annaka najihun sesungguhnya ta'allam annaka najihun itu perintah untuk menghasilkan ilmu. Untuk menghasilkan ilmu, menghasilkan keyakinan, bima yuzkaru dengan apa yang akan disebutkan bersama fi'il, minal muta'allaqat dari segala yang berkaitan dengan fi'il pada waktu itu juga. Jadi ta'allaman nahwa, pelajari olehmu akan nahu. Kamu belum belajar, jadi pelajari kan. Jadi kalau ta'allam bermakna yakin, bermakna sekarang. Ta'allam yakini olehmu sekarang. Bukan kamu harus mencari ilmu, bukan. Ta'allam annaka najihun. Yakini olehmu kamu akan sukses. Ini bukan maknanya memerintahkan mencari kesuksesan, bukan. Tapi yakini olehmu kamu bakal dari sekarang kamu yakin kalau kamu giat segala macam kamu bakal sukses. Nah itu bedanya kan? Yakin sekarang. Ta'alam yang satu lagi kamu cari ilmu ke depan. Nah, wasaniha sisi kedua perbedaan ta'alaman nahwa, ta'alamin nahwa dan ta'alam. Yang kedua annallati fi akhawati dhanna tata'adda ila maf'ulaini. Allati fi'il yang menjadi saudara dhanna di sini dia mutaaddi kepada dua maf'ul. Sedangkan wal ukhra yang satu lagi tadi tata'adda ila maf'ulin wahid, mutaaddi kepada satu maf'ul saja. Wasalisuha, perbedaan yang ketiga, annallati min akhawati dhanna jamidatun ghairu mutasarrifah. Allati fi'il ta'alam yang menjadi saudara dhanna itu itu fi'il jamid dia, ghairu mutasarrifah, enggak ada tasrifnya. Watilka mutasarrifun tamatut tasarrufi. Yang satu lagi itu bertasrif, tasrif yang sempurna. Ta'allam. Madinya ta'allam kan? Selasi madhi. Takulu ta'allamal hisaba. Ta'allamal hisaba. Mempelajari ya seorang akan ilmu hitung. Ya ta'allamhu anta. Nah, ini ada tasrifnya kan? Madhi ada, mudhari ada, amar juga ada. Nah, itu. Panjang ta'liqnya, insyaallah. Yang ketiga mana ta'liq? Khiltu. Khiltu, akhalu. Nah, akhalu, mudhari'nya akhalu dengan fathah hamzah. Khiltu, khala, yakhilu, yakhilu, yakhilu. Akhalu, berarti ini khala yakhalu, khafa yakhafu. Akhalu beliau ya. Mestinya kalau khiltu kan bi'tu. Khafa yakhafu, khiftu benar ya. Khiftu. Khiltu, mudhari'nya akhalu dengan fathah hamzah.
Wal aksar ikhalu bikasriha ala khilafil qiyas. Bermula kebanyakan penggunaan itu ikhal. Walaupun bacanya ikhal, tapi maksudnya mudhari. Ini kan menyalahi aturan ya. Aturannya kalau mudhari akhalu, tapi ada juga penggunaannya ikhal. Makanya sebahagian kitab nanti dobitnya ikhal. Gak apa-apa. Sekali-sekali beda kan. Bahasa Arab. Suka-suka orang Arab. Wakat tusta'malu khala dan kadang-kadang digunakan akan khala lil yakin bagi yakin kakaulihi seperti ucapannya seorang pensyair. Apa kata seorang pensyair? Da'anil ghawani amma hunna wa khiltuni liyasmun fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Da'ani memanggil akan aku al-ghawani oleh perempuan-perempuan penyanyi. Ghawani. Da'ani memanggil akan aku oleh perempuan-perempuan penyanyi itu amma hunna akan paman mereka. Mereka memanggil aku sebagai paman, om. Ya, biasa ini. Penyanyi kan? Penyanyi memanggil om, om paman. Wa khiltuni. Nah, di sini dasarnya aku mengira akan diriku. Khala asalnya untuk utan, tapi di sini bermakna yakin. Harus ada alasannya. Apa alasannya? Wakhil tunili. Aku meyakini akan diriku, bagiku itu nama. Masa orang kita mengira saya punya nama? Kan nggak mungkin. Pasti orang mengenal namanya. Makanya khiltu di sini bermakna yakin. Aku meyakini akan diriku, bagiku itu ada nama. Nggak mungkin orang ragu terhadap namanya. Makanya khiltu di sini bermakna yakin. Jadi khiltu tu fa'ilnya ya maf'ul pertama, liyasmun, liya khabar muqaddam, ismun mubtada muakhar, jumlah mubtada dan khabar pada mahal nasab maf'ul kedua. Khiltuni, aku mengira akan diriku, bagiku itu ada nama, fala ud'a bihi, maka aku tidak dipanggil dengannya nama, wa huwa awwalu, padahal dianya nama itu lebih lebih baik. Nah, itu. Wa dhanantu Zaidan sahibaka dan aku mengira akan si Zaid itu saudara, itu temanmu. Ini contoh dhanna. Dhanna pada dasarnya untuk dhan, rujihan. Wakat tusta'malu lil yakin, kadang-kadang digunakan akan dianya dhanna untuk yakin. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih dan meyakini oleh mereka bahwa tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepadanya Allah. Ya, jadi ini dhannu ini. Wow, fa'ilnya an ini takhfif dari anna. Annahu asalnya. Jadi jumlah anna isim bersama khobarnya pada mahal nasab sadda masadda maf'ulai jadi dua maf'ul dan mengira oleh mereka bahwa sungguh hal dan sya'an itu. Nah, karena kalau an berada sesudah fi'il yakin atau fi'il dan itu biasanya takfif dari anna yang bertasydid. Wa dhannu an dan meyakini oleh mereka bahwa sungguh hal dan sya'an itu la malja'a, tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Wa hasibtu Zaidan sahibaka dan aku mengira akan si Zaid itu temanmu. Ini hasib itu pada dasarnya untuk dan wakat tusta'malu lil yakin kadang-kadang digunakan akan dianya hasibah untuk yakin kakolihi seperti ucapan syair hasibtu tuqa wal juda khairat tijarah. Aku meyakini akan ketakwaan akan kedermawanan khairat tijarah itu sebaik-baik perdagangan riba rabahan nisbah keuntungan. Hasibtu tuqa, aku meyakini akan ketakwaan wal juda akan kedermawanan khairat tijarah itu sebaik-baik perdagangan rabahan nisbah keuntungan. Jadi khairat tijarah maf'ul hasibtu kedua. Rabahan tamyin. Idza mal mar'u asbaha saqilan. Apabila seseorang itu jadi yaitu yang saqilan mati. Ketika orang sudah mati, dia akan yakin ketika itu karena sudah melihat dengan mata kepala bahwa ketakwaan dan dermawan sangat menguntungkan. Wa misalu za'ama qaul hudan bermula contoh za'ama itu ucapan pensyair fa in taz'umuni kuntu ajhalu fikum fa inni syaraitul hilma ba'daki bil jahli fa in taz'umini jika engkau mengira taz'umi perempuan jika engkau mengira hai perempuan akan aku itu adalah aku itu ajhalu itu jahil aku jahili pada kamu jika engkau mengira aku tidak tahu tentang kamu fa in taz'umuni jika engkau mengira akan aku itu adalah aku itu yang aku jahili pada kamu fa inni syaraitul hilma sesungguhnya aku telah memberikan akan hilma akan sifat sabar
ba'daki sesudah kamu bil jahli dengan kebodohan. Jadi yang penting di sini tazumi. Failnya anti. Nun wikayah ya dhamir mutasil maf'ul pertama. Kuntu ajhalu. Kuntu kana isimnya. Ajhalu jumlah khobar kuntu. Jumlah kana dan khobarnya. Kana isim dan khobar pada mahal nasab maf'ul tazumi kedua. Jika engkau mengira akan aku itu adalah aku jahil terhadap kamu, aku telah membeli kesabaran sesudahmu dengan kebodohan. Berarti aku bodoh. Jikalau engkau mengira aku tidak kenal kamu, kesabaran itu sudah aku tukar dengan kebodohan. Gimana maksudnya? Nah, ini satu lagi ya. Contoh. Wamisalu ada, contoh ada. Itu qaulu ucapan syair. Fala ta'dudil maula. Janganlah engkau mengira akan teman. Syarikaka itu sekutumu, itu temanmu fil ghina pada waktu kaya. Jadi ta'dud ya. Ada. Ta'dud. Mudhari' dari ada. Fala ta'dud. Janganlah engkau mengira akan teman. Cari kakak itu temanmu fil ghina pada waktu kaya. Jadi maula maf'ul pertama, syari kakak maf'ul kedua. Walakin namal maula hanya saja teman itu syarikuka maula, maula kekasih hanya sekekasihmu, pembelamu, teman setiamu itu syarikuka. Itu yang bersamamu fil udumi dalam ketiadaan. Ini keren nih saya. Titik di sini dulu insyaallah kita ulang lagi dikit ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.